Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Azahra dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu Perpustakaan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Roshihan Hendrawan, SIP, MHUM, selaku dosen dari mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan dan kearsipan. Berikut penjelasannya. Pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan. Apa itu pustaka? Kata pustaka dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi bermakna sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pustaka berarti buku. Secara etimologi, pustaka bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari penelusuran asal-muasal kata ini, ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Dalam sejarah Indonesia, ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yakni pustaha, radia pustaka, rekso pustoko, dan balai pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka sebagai nama lembaga sosial budaya tersebut menunjukkan perihal perwujudan dari konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Pustaka tidak sama dengan buku. Pada buku karangan Putu Laksman Pendit, terdapat pernyataan bahwa masyarakat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah membuat pernyataan berisi kata-kata membaca pustaka, meminjam pustaka, memotokopi pustaka, atau membayar pustaka. Kata buku dianggap lebih tepat untuk pernyataan-pernyataan semacam itu. Kenyataan itu menegaskan bahwa kata pustaka sebetulnya memiliki makna khusus. Pustaka tak dapat serta-merta digantikan dengan kata buku, juga sebaliknya. Hingga kemudian terjadi perubahan makna kata pustaka ketika Indonesia merdeka. Pada catatan Pendit, perihal perubahan itu memperlihatkan penyempitan makna ketika pustaka diapit imbuhan per-an, sehingga menjadi perpustakaan. Informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Berikut beberapa pengertian informasi menurut para ahli. Menurut Raymond McLeod, pengertian informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang. Menurut Jogianto HM, pengertian informasi adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengertian informasi adalah suatu data penting yang memberikan pengetahuan yang berguna bagi penerimanya. Sedangkan menurut Azhar Susanto, informasi merupakan suatu hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat bagi penerimanya. Kata informasi berasal dari kata Prancis kuno, information, tahun 1387, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, dan ide. Informasi merupakan kata benda dari informer yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Semakin banyak informasi yang dapat memengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang, dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Berikut ini jenis-jenis informasi dan fungsi informasi. Jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat, yaitu informasi faktual, opini atau konsep, dan deskripsi. Yang kedua, informasi berdasarkan kegunaan, yaitu informasi yang menambah pengetahuan, dan informasi yang berdasarkan penyajian.
Yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, pendidikan, bisnis, olahraga, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Jenis informasi ini dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi ini dibagi menjadi dua, yaitu informasi dalam negeri atau domestik, dan informasi luar negeri. Kemudian fungsi informasi. Yang pertama, sumber pengetahuan baru, menghapus ketidakpastian, media hiburan, sumber berita, sosialisasi kebijakan, dan mempengaruhi khalayak. Ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan dan informasi merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu terapan untuk mempelajari topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Ilmu perpustakaan dan informasi berkaitan dengan penyimpanan, pengambilan, penemuan kembali, dan penggunaan informasi. Ilmu perpustakaan merupakan studi tentang pengumpulan, pelestarian, dan pengatalogan buku dan dokumen lainnya di perpustakaan. Ilmu informasi merupakan studi tentang proses untuk menyimpan dan mengambil informasi, terutama informasi teknis atau ilmiah. Ilmu informasi dipandang sebagai suatu ilmu interdisipliner karena kedekatannya dengan kajian dan perkembangan area keilmuannya. Informasi merupakan isu penting dalam sistem manajemen informasi produk dalam dunia pemasaran, perpustakaan, matematika, sosiologi, komunikasi, dan komputer. Kajian penelitian ilmu informasi sangat luas dari aspek matematika sampai aspek kognitif. Misalnya, pengukuran kajian tentang besarnya informasi dalam web, perilaku informasi, kebutuhan informasi, penelusuran informasi, pemanfaatan informasi, kualitas informasi, dan nilai informasi. Sebagai ilmu interdisipliner, ilmu informasi sangat erat kaitannya dengan sejumlah ilmu lainnya. Namun demikian, tidak semua ilmu menjadi semakin dekat dengan ilmu informasi. Melainkan ada yang semakin dekat, tetapi ada juga yang semakin menjauhi ilmu informasi. Dan interrealisasi beberapa ilmu yang berkecimpung dalam informasi seringkali membingungkan banyak orang dalam mendefinisikan ilmu informasi, meskipun sebetulnya kebingungan itu sendiri dapat dilacak asalnya. Ilmu informasi dan ilmu perpustakaan adalah dua bidang yang berbeda, tetapi terkait. Meskipun keduanya terkait erat dengan informasi, baik ilmu perpustakaan maupun ilmu informasi memiliki dasar teori dan metodologi yang berbeda. Begitu juga dengan solusi atas masalah informasi yang harus ditangani dalam ilmu informasi maupun ilmu perpustakaan. Ilmu informasi sangat concern dengan temu kembali informasi, sementara ilmu perpustakaan lebih mengarah pada automasi karena ilmu ini mengarah pada praktikalitas. Ilmu informasi juga sangat dekat dengan ilmu komputer, namun keduanya juga berbeda. Ilmu komputer terkait erat dengan algoritma, sedangkan ilmu informasi terkait dengan informasi dan pemanfaatannya. Ilmu perpustakaan mempelajari mengenai cara pengumpulan, pengorganisasian, pengawetan, dan penyebarluasan sumber informasi yang ada di suatu perpustakaan, serta berkaitan dengan nilai ekonomi dan politis dari informasi pada umumnya. Ilmu perpustakaan dan informasi sebagai suatu ilmu yang mempelajari masalah-masalah informasi dan yang terkait dengan isu-isu sosial serta manajemen keteraturan informasi itu sendiri dan kaitannya dengan keteraturan sosial, serta mempelajari upaya-upaya penegakan pedoman-pedoman dan peraturannya, serta mempelajari teknik-teknik penelusuran yang tidak sesuai dalam penemuan kembali informasi dan cara-cara pencegahan ketidaksesuaian penemuan kembali informasi. Fokus dan ruang lingkup dan pendekatannya adalah khusus diterapkan pada masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat plural Indonesia. Keteraturan informasi dan kaitannya dengan keteraturan sosial, masalah ketidaksesuaian informasi dengan kebutuhan dan kaitannya dengan masalah sosial berhubungan dengan pengetahuan tentang pentingnya informasi dan kaitannya dengan masalah budaya. Pada era digital ini tentunya membawa tantangan baru pada dunia pustakawan.
Bagaimana kita akan menyimpan sesuatu yang hanya bisa diakses melalui komputer? Bagaimana kita bisa memberi orang sebanyak mungkin akses penyimpanan? Karena itu, dengan ini, ilmu perpustakaan dan informasi bekerja sama. Profesi informasi atau kepustakawanan. Kerisauan bagi pustakawan bahwa di Indonesia keberadaan pustakawan sebagai profesi belum sepenuhnya diterima sejajar dengan profesi lain yang sudah diakui masyarakat. Bahkan masih ada juga lembaga yang meski sudah memiliki unit perpustakaan, tetap saja menganggap pustakawan sebagai tenaga administratif. Di sisi lain, ada pula yang bertanya, apakah pustakawan itu hanya sebagai pegawai negeri sipil saja? Pertanyaan tersebut wajar muncul jika mengacu pada batasan pustakawan yang ada dalam keputusan Menpan tentang jabatan fungsional pustakawan. Namun harus selalu diingat bahwa batasan tersebut memang ditujukan bagi PNS yang akan atau sudah menjabat sebagai pejabat fungsional pustakawan. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan kepustakawanan. Di Indonesia, profesi pustakawan belum sepenuhnya diterima sejajar dengan profesi lain. Pustakawan masih dianggap sebagai tenaga administratif. Tuntutan bagi pustakawan sendiri yaitu harus memiliki tanggung jawab dan kompetensi kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Masih perlu diberlakukannya akreditasi bagi lembaga pendidikan pustakawan guna mengesahkan kompetensi dan mutu dari para lulusannya oleh otoritas tertinggi dalam profesi pustakawan. Adapun dalam lingkup keprofesionalan, dikenal istilah Continuing Professional Development atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan tentang aturan jabatan fungsional kepustakawanan. Pada rumusan dokumen IFLA, dinyatakan bahwa pustakawan adalah penghubung aktif antara pemustaka dan sumber daya informasi maupun pengetahuan. Berarti kemampuan dan kualitas pustakawan harus dipelihara dan terus selalu ditingkatkan. Pustakawan utama PDII LIPI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan UU 43 2007, yaitu pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dua syarat yang harus dipenuhi adalah kompetensi serta tugas dan tanggung jawab. Dikatakan bahwa kompetensi kepustakawanan tersebut diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan. Namun, dapat muncul pertanyaan, apakah kompetensi tersebut harus diperoleh hanya melalui pendidikan dan pelatihan saja? Apakah ada kompetensi yang dapat diperoleh melalui pengalaman? Semua pertanyaan itu tentu akan terjawab jika di Indonesia sudah memberlakukan sertifikasi bagi tenaga pustakawan. Terlepas dari keadaan pendidikan bagi pustakawan tersebut, kenyataan yang dihadapi pustakawan praktisi memang lebih berat karena harus berhadapan dengan pihak otoritas di lingkungannya yang dapat disebut masih meragukan keprofesionalan pustakawan. Masih saja banyak anggapan bahwa tugas mengelola dan melaksanakan perpustakaan dapat dilakukan oleh siapapun. Seolah otoritas mengatakan, jika tugas yang ditampilkan kebanyakan pustakawan hanya seperti itu, mengapa harus menempuh pendidikan dan lulus dari sekolah perpustakaan? Tanpa mengecilkan arti pendidikan formal perpustakaan, masalah kompetensi dan mutu inilah yang harus segera dipikirkan oleh pustakawan praktisi. Kompetensi dan mutu pustakawan praktisi harus jelas. Sebagai suatu bagian dari masyarakat, dunia kepustakawanan tidak dapat menafikan bahwa kehadiran teknologi informasi sangat esensial peranannya. Dalam konteks kepustakawanan, banyak sekali dampak positif maupun dampak negatif dari teknologi informasi yang tentunya terdapat pengaruh pula terhadap profesi kepustakawanan. Pada era digital ini, pustakawan tentu harus memiliki pengetahuan teknologi dan komunikasi informasi, dan pustakawan juga harus memiliki keterampilan dalam teknologi informasi. Dikarenakan banyaknya perpustakaan sekarang yang sudah menjadi perpustakaan digital atau virtual, jenis koleksinya pun berubah komposisinya, serta memiliki akses ke informasi global. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.